Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar lagi maha tinggi. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat 8 sampai 10 ini Allah SWT memberitahu kita bahwa Dia itu maha mengetahui. Kita terbatas pengetahuan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengingatkan tentang satu kalimat atau ayat yang disebutkan adalah merupakan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya oleh seorang pun, oleh manusia. Allah rahasiakan. Nah, di situ pelajarannya, hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita ini tidak punya pengetahuan kalau Allah tidak beri kita pengetahuan. Kita tidak tahu kalau Allah tidak memberi kita tahu. Nah, karena Allah lah yang maha mengetahui. Manusia, sepintar-pintar manusia, masih ada yang dia tidak ketahui. Dalam menjelaskan Allah tahu, Allah maha mengetahui semua yang gaib. Yang gaib itu artinya yang tak terlihat oleh kita, oleh panca indera kita ini tak terdeteksi, itu gaib. Ya. Apalagi yang nyata, Allah tahu. Dan COVID-19 termasuk yang mana nih? Yang nyata atau yang gaib? Untuk saat ini masuk kategori gaib, karena kita belum bisa mendeteksinya. Ya. Nah, tapi ketika untuk saudara-saudara kita yang ada di lab, ya, di laboratorium, mungkin ada alatnya bisa melihat virus. Nah, itu jadi nyata pada saat itu. Tapi sekarang ini dalam keadaan kita nih, COVID itu bagi kita adalah gaib. Nah, bagi Allah tahu tak? Tahu kan, Allah beritahu itu. Allah beritahu yang gaib dan apalagi yang nyata. Allah tahu kan. Nah, maka itu kita ini bahasa kita ini buyan, ya. Apa bahasa tanya batunya? Bengak. Bodoh bagak lepus. Kalau menghadapi COVID ini tidak melibatkan Allah, itu orang yang bodoh. Ya, cak kehebatan. Terlihat tidak COVID tadi? Tercium tidak? Bermampu tak ada? Atau bersuara juga tak terdengar suaranya kan? Ya, cak kehebatan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu bodoh bagak lepus tadi. Ya. Allah beritahu sudah. Lama ini informasi ini. Ya, di awal Al-Qur'an juga sudah Allah Subhanahu wa taala beritahu, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raib fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang tersembunyi. Nanti akan lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat 10. Di situ juga ada kalimatnya tersembunyi. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari. Sama baik di sisi Allah Ta'ala. Nampak kalau tak naruh yang tak nampak. Ya, ucapan hati pun Allah tahu. Apalagi yang sudah diucapkan dalam lisan kita. Balik ke COVID tadi, Allah tahu itu, pergerakannya Allah tahu. Jangankan COVID tadi, yang dalam perut rahim seorang wanita pun juga Allah tahu pergerakannya. Yang ada dalam Al-Quran juga, kita lewati ayatnya, sudah lewati. Itu tumbuhan biji-bijian yang kita tanam di bawah permukaan bumi ini, kita kuburkan. Pergerakannya Allah tahu. Sampai kemudian dia keluar dari tanah, baru bisa kita lihat tunasnya itu, daunnya itu. Nah, Allah tahu kalau itu. Nah, jadi omongan tadi, ya,
bodoh bagak lepusnya kalau kemudian kita tidak mau melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dia yang maha mengetahui segala-galanya, yang gaib dia tahu, apalagi yang nyata. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaklah Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala macam persoalan. Dan Allah mengetahui. Allah tahu, bahkan kemampuan kita menghadapinya pun juga Allah tahu. Maka itu kita minta kepada Allah di dalam surah Al-Baqarah. Nah, lama juga kita lewat ayatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah kamu pikulkan aku beban yang aku tak sanggup mikulnya. Nah, jadi kita serahkan kepada Ta'ala yang mengetahui tentang kadar kemampuan kita menghadapi suatu beban, masalah. Ya, kita serahkan kepada Ta'ala, ya Allah, ya Engkau tahu beban kami nanggung masalah ini, tahu mana kadarnya. Nah maka ya Allah, jangan berikan kami beban yang lebih daripada kemampuan kami untuk mikul. Nah, ini seperti itu. Insya Allah ya Ta'ala, ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan cukupkan. Allah akan berikan bantuan, pertolongan. Ya. Kita sudah lewat ayat surat Taubah, Ibu ya. Ada dua peperangan dalam surat Taubah itu, yaitu perang Hunain dan perang Tabuk. Nah, pada perang Hunain, itu kaum muslimin kalah. Padahal Nabi juga ikut, sama seperti keadaan di perang Uhud. Jadi perang Hunain itu awalnya kalah dulu, tapi berikutnya berperang lagi menang. Kalau perang Uhud itu memang kalahnya balik itu ya. Nah, kaki kalau beberapa masa berikutnya baru peperangan baru menang. Nah, kalau perang Hunain itu kalah sebentar, lalu ngatur strategi lagi, kemudian nyerang lagi menang. Nah, apa Allah ngabarkan mengapa Allah SWT membiarkan kekalahan kaum muslimin pada saat itu? Karena ada sebagian pasukan kaum muslimin ini yang menganggap, yang dalam hatinya ngomong mak ini bahasa kitanya, kita ini ceto menang gitu ya. Jadi lah yakin menang. Nah seperti itu. Nah oleh gara-gara itulah ngapa mereka nyebut yakin menang, karena hitung-hitungan jumlah pasukan banyak Bu, 12.000, 10.000 dari Madinah, 2.000 dari Mekah ke Medan Hunain itu. Jadi dengan tentara musuh itu anak seimbang. Ya. Nah, seperti maka dalam hati sebagian dari pasukan kaum muslimin ini menganggap kita ini ceto menang. Lalu Allah SWT membiarkan ini kamu ceto menang tadi. Ya, dibiarkannya, tidak dibantunya. Tidak ditolongnya. Tidak dibelanya. Kalah ujungnya. Setelah itu baru kemudian ya terdesak mundur, kemudian berkumpul lagi sampai terkabar Rasulullah itu wafat ya pada saat itu tadi. Semakin melemah semangat kaum muslimin saat itu tadi. Tapi kemudian setelah dikumpulkan lagi dan beritahu Rasulullah masih hidup ya, dan istighfar, diajak bertaubat tentang apa yang tadi terbersih dalam hati tadi, kesombongan tadi, atau mengabaikan Allah tadi gitu ya. Tawakal kepada Allah pada saat itu tak ada sempurna. Lalu setelah dikembalikan lagi iman, tawakal tadi, menyerang lagi, menang. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah kirimkan malaikat sehingga kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mengabaikan Allah, maka Allah akan abaikan kita pula. Nah, itu. Ketika kita lupa dengan Allah, maka Allah akan lupa pula dengan kita. Dia lupa, lajulah kamu. Cak kehebatan tadi dengan cak kepakaman tadi, lajulah cukup. Nah, lajulah. Ngadapilah Covid ini. Sampai ke mana kamu? Nah, tapi ketika kita sudah kembali kepada Allah SWT, menyerahkannya, ya Allah kami ini lemah, ya Allah kami tak terlihat dengan Covid itu. Aman dia besak, pecah kutu, rambut masih lemah. Baca nindasnya ya, ngambilnya tadi. Sisir kerap, tapat misalnya kan. Atau halus seperti debu, baca terlihat oleh kita masih, kita pacak gancang menghindar ya, kalau dia mendekati kita. Atau enggak lah dia tak terlihat, tapi dia bermambu, masih lemah kita menghindarinya. Ya. Oloklah dia tak terlihat, tak bermambu, tapi terdengar oleh telinga kita, lemak pula. Ini juga tak apa-apa yang tadi, tak terlihat, tak terdengar, tak termambu, tapi terasa oleh lidah. Kapan kita makan,
baca pahit-pahit misalnya, ini corona, baca kita muntahkan makanan tadi. Ini tak terlihat, tak tak tercium mambunya, ya. Bahkan ada pula penyakit coronanya, ujinya di antara indikasinya, teko mambunya dihilang oleh penyakit itu. Ya, sehingga dia datang ke kita ini bebas. Kalau dia aku nak masuk badannya, nak masuk dari hidungnya dengan mulutnya. Nah, nak aku buat dia tak ada pacak merasa dulu, sehingga segalanya dimakan, segalanya dihirup. Wah, itu. Lah pernah. Siapa yang belum pernah? Lah sudah kalau, nah ini tak. Kita pada saat tak mampu itu segalanya itu hisap-hisap kan. Bahkan kita waktu kilang mampu tuh ngisap banyak-banyak. Oleh nak bermampu tadi. Padahal bahaya itu kan. Bahaya itu. Mestinya kita kalau kehilangan mampu tadi, kita bernapas tuh hati-hati. Hati-hati, jangan nak diparak-parakkan ya. Apa nama itu? Apalagi lah tahu itu kotor misalnya dicium-ciumkannya ya. Sudahlah apa istighfar banyak, tawakal kepada Allah, dan kita sekarang lagi kehilangan bambu tadi ya. Nah seperti itu. Iya, masih tak mampu nak. Bahaya itu Bu ya. Lah tahu kotoran oleh kepengen membuktikan tadi ya, dicium, diparakkan masih belum. Nah, kan itu bahaya itu Bu. Masuk galau bakteri dalam badan kita. Sehingga COVID tadi semakin merajalela dalam badan kita. Oh dia, karena apa? Banyak penyakit yang dia bawa, yang ngiringi dia masuk ke badan seorang tadi, ya. Sehingga apa? Imun orang tadi itu makin melemah, sehingga dia merajalela ngandungan kita dari dalam tadi, sehingga sampailah dia yang sesak napas segala macam. Maka itu ketika kita lagi kehilangan mampu kita ngerasa tadi, nah hati-hati, ya. Jangan lanjut segalanya dicium. Nak dicium lah, tapi pastikan ini tak berbahaya yang dicium tadi ya. Kemudian juga bersihkan dulu dan seterusnya. Lalu baru kita nak nyiumnya ya. Karena di antara yang diajari itu ada yang diajari ya, dirangsang ya. Dirangsang mambu kita dirangsang. Tiap hari pagi dengan petang paling tidak. Nyium. Dan terus sebentar kayak kelam pulau atau petang pulau jangan nyium nyium terus. Nah, jangan seperti itu. Ujungnya lagi tambah radang ya. Ujungnya kan penyebabnya adalah radang selaput apa namanya itu saraf tepi hidung ya. Nah, oleh karena kita minyak kayu putih banyak kan, airnya panas, ujungnya radang kan, tenggorokannya radang dan seterusnya. Nah ini salah. Jadi saya seperti itu. Ya Allah, kami ini tak mampu, tidak bisa mendeteksi adanya si COVID ini. Dia ada di mana? Apakah ada di kami? Apa belum? Kami tidak tahu. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Maka kami berserah diri kepadamu. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Nah itulah kemarin kita sampaikan. Keluar rumah gitu bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami ini nak keluar rumah. Tak tahu bakal bertemu dengan siapa, bertemu dengan apa. Di jalan kau ni. Nah kami berserah ya Allah kepadamu. Engkau Maha tahu kami bakal ketemu dengan siapa yang bakal menemui kami di jalan dan seterusnya. Nah kami berserahkan, minta selamat dari Allah SWT, dan Allah akan memberikan keselamatan buat kita. Sama lah cak kita kalau kita diserahi orang, misalnya kamu nak naruh gawe, nak naruh acara, kamu ke rumah Ustaz mentakin tak tolong nih, aku nyerahkan galau acara aku nih. Pak mano bagusnya kamu tuh lah ngaturnya. Nah, Bu aku tadi kan misalnya ku iyo kan tadi teko misalnya kapan harus tak tidur malam kan itu. Karena apa? Kamu tadi lah nyerahkan dengan aku. Nah, itu ya. Nah, ini ya kan kita sudah berserah dengan orang tadi. Nah, ini salah. Nah, Allah lebih mulia daripada perumpamaanku tadi, Ibu-ibu ya. Nah, jadi itulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berserah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita perlindungan, keselamatan dan seterusnya. Kan Allah menjanji wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Nah, ini salah. Jadi Allah inginkan, Allah beritahu kita. Ya Allah tahu galau, Allah Maha tahu, kita banyak tak tahunya. Maka kalau ada hal-hal masalah, kesulitan dan segalanya sebenarnya kita jangan tak ada melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah galak melibatkan Allah, tadi kita sebut dalam bahasa daerah kita tadi bodoh bagak lepus. Nah, naudzubillah, cuma naudzubillah.